Misalnya gini, ada perwira yang terlibat misalnya penembakan kasus Pak Sambo ya, itu nggak usah Dewan Kode Etik, diperiksa oleh tim Dewan Kehormatan ini. Itu terdiri dari ada unsur Polri, Kompolnas, kemudian dari tokoh-tokoh lah, ada akademisi semua, misalnya Pak Slamet Ginting, boleh. Ini ad hoc. Ini yang menentukan seseorang itu masih layak atau tidak layak menjadi anggota Polri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik, tadi baik kontak sama Pak Slamet Ginting gini. Ini undang-undang kepolisian ini bukan hanya milik Komisi 3 DPR RI atau milik DPR RI yang diwakili oleh Pak Wakil Ketuanya Pak Sofi Dasko. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan usia. Ya. Kenapa sih kok ada perpanjangan usia? Saya setuju perpanjangan usia. Malah pernah sambil guyon saya bilang gini, polisi dulu kan usianya sama dengan TNI kan 55 Pak. Terus kira-kira tahun 2000 berapa itu? Dirubah menjadi 58. Menyesuaikan dari 55 ke 58 itu juga banyak friksi. Jadi siapa yang akan naik sampai 58? Siapa yang tidak naik sampai 58? Nah, ini dibikin ketentuan. Yang masih ada masa dinas waktu itu 1 tahun diperpanjang 1 tahun. Gitu loh. Kemudian yang berikutnya yang udah mepet lagi panjang 2 tahun, sehingga pas masuk ke yang 58 ini semuanya udah nyambung, nggak boleh putus. Ya, seperti itu. Kemudian sistem kepangkatan, masa dinas dalam perwira, masa dinas dalam karier dan sebagainya, itu belum banyak berubah. Sehingga ya kita lihat sendiri ada kenaikan pangkat luar biasa. Ya. Dulu pada saat saya pertama kali dinas, saya berpangkat letnan 2 1 balok, itu melihat letnan 1 waktu itu hormat sekali. Karena dicapainya butuh waktu, pengalaman dan sebagainya. Apalagi beda 3 tingkat, ya kan, kapten misalnya gitu. Itu juga jauh sekali kita hormatnya. Kemudian mayor waktu itu Pak. Seperti saya masih letnan 2 waktu itu, kemudian Pak Bimantoro waktu itu ya mayor pangkatnya. Itu kita benar-benar segan gitu, hormat betul. Ya. Jadi pangkat itu ada nilai, ada hierarkinya, itu harus dihargai, tidak asal udah naikkan pangkatnya, ini kebetulan ajudan saya naikkan pangkat dulu, ini staf saya naikkan pangkat dulu. Jangan. Ya. Jadi permasalahan cukup banyak untuk merubah usia tadi. Ya. Nah kemudian sambil gue saya bilang gini, kenapa sih sekarang 58 tidak dirubah saja 85? Iya, karena yang dikatakan oleh beberapa rekan itu yang dipakai kan otaknya. Ya. Saya tanya sama Pak mantan Hakim MK Mas Arief itu, kan kawan saya SMA, baru pensiun kemarin, usia dengan saya hampir sama 70. Nah kalau mau polisi usianya 70 pensiun. Loh, iya ini kalau kita mau tata ya, saya tanya hakim-hakim agung itu 70. Ya kan? Kemudian hakim pengadilan tinggi 67 kalau salah. Kemudian hakim biasa pengadilan 63. Tapi kan nggak pernah patroli. Ya kan, usia-usia segitu kan banyak duduk di ruangan, otaknya digunakan. Nah kalau kita Kapolres, Kapolda, masa mau hanya digunakan otaknya, duduk aja di kursi, ya kan, waktunya makan siang, belnya bunyi alarm, Pak makan siang, Pak rapat lagi, Pak waktunya pulang, waktunya sholat. Kan lebih bagus beli robot kalau gitu kan, ya kan. Nah, dengan adanya perubahan ini saya baca di sedikit RU tadi, RU kepolisian. RU ini banyak, mohon maaf lah, tidak diperhitungkan matang-matang. Penyelundupan pasalnya lebih terlihat di situ, ya kan. Di usia 60, saya sependapat sampai 60, gak ada masalah. Ya, karena menyesuaikan dengan pegawai negeri Pak Sipil, ya. Masih bisa lah, fisik masih mampu 60. Ya.
Kemudian kalau misalnya akan diperpanjang, itu jabatan fungsional saja, jangan struktural. Ya, fungsional banyak. Staf ahli Kapolri ada di situ, senior saya Pak Ito Sumardi sama Pak Arianto tadi. Usianya pasti ya rata-rata 72, 73, ada 74 mungkin, ada yang 75. Ya. Ya, kalau memang sudah usia berapa tadi pensiun 60 ya. Ya perpanjang tiap 2 tahun saja. Masih digunakan sebagai staf ahli. Tapi beliau masih pangkat aktif. Karena kalau udah pensiun masuk Mabes Polri itu ya penghormatannya berkurang. Otaknya masih digunakan, dibutuhkan oleh Polri, tapi penghormatannya berkurang karena udah pensiun. Ya kan? Nah nanti kalau usia 62 masih dibutuhkan lagi, perpanjang lagi 2 tahun. Kalau di Phoenix, Amerika, Arizona itu, ya jabatan-jabatan yang di lapangan itu, ya itu masih bisa diperpanjang 2 kali 2 tahun. Ya. Itu yang struktural. Tapi kita nggak usah mengikuti yang struktural, fungsional saja. Jadi fungsional, misalnya pensiun 60, struktural, fungsional masih aktif, diperpanjang 2 tahun. Masih sehat, butuhkan 2 tahun lagi. Masih sehat 2 tahun lagi. Sampai 70 nggak apa-apa. Atau bahkan sampai 80 nggak apa-apa. Kalau otaknya masih bisa dipakai. Iya, seperti itu, jabatan fungsional, Pak. Ya kan? Karena begini, misalnya di Bareskrim, Pak. Di Bareskrim itu ada angkatan di atas saya 5 tahun. Berarti sekarang usia 75. Ya. Sekarang 75 atau 76 mungkin. Tapi otaknya masih bagus. Nah, kalau yang perwira aktif sudah di struktural, sudah pensiun, dia masih bisa digunakan di jabatan fungsional. Ya misalnya di Bareskrim. Sampai bintang 3 nggak apa-apa. Jabatan fungsional situ. Misalnya sebagai tenaga ahli luar biasa dan berkuasa penuh misalnya gitulah ya. Kan ada duta besar seperti itu ya. Ya ini tenaga ahli luar biasa. Sehingga tim ini, tank-tanknya Kabar Eskrim ini ada bintang 3, bintang 2 nih. Ya kan? Misalnya ada kasus dugaan ijazah palsu, bisa turun. Supervisi. Tidak perlu disupervisi oleh masyarakat seperti sekarang kan gitu. Nah ini tenaga ahli ini benar-benar masih aktif, jabatan fungsional, tapi punya power. Pakaian dinas, ya kan? Masuk kantor polisi semuanya masih hormat senjata, ya kan? Nah ini yang kita butuhkan, aturannya seperti itu. Jadi jangan hanya merubah, ya masih diperlukan ini butuh usia 6, Pak Dasko, Sumidasko bilang 62, ada yang bilang 63, ya kan? Saya bicara sama Pak Slamet Ginting, Pak, ini yang bicara usia pensiun ini pasti ini titipan politik, saya bilang gitu. Kenapa ada 60? Ada sebutan di sini bintang 1, bintang, ini undang-undang. Kenapa undang-undang mau disebutan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4? Ya. Kalau peraturan pemerintah boleh. Ya kan? Jadi ya saya tahu lah Komisi 3 Pak Habib Rohman kan. Ya. Dikit-dikit beda sama Pak Habib Rohman sebelum Komisi 3 DPR RI. Beda. Saya kenal beliau. Sering di TV sama-sama gitu ya. Beda. Ya. Berani beliau sekarang, berani bicara. Ya. Jadi sekali lagi untuk masalah usia ini saya setuju 60. Tapi 60 itu struktural. Ya. Setelah itu kalau mau fungsional silakan. Tapi mohon maaf kalau misalnya sampai 60 Kapolri nih 60. Kemudian mau fungsional Kapolri mau jadi apa? Mau jadi penasihat ahli Kapolri. Tapi bisa juga dulu Pak Awaludin Jamil pernah Pak jadi ketua penasihat ahli, boleh, pernah terjadi, ya. Jadi jabatan fungsional bisa diemban oleh Kapolri setelah pensiun, ya masih aktif bintang 4 tapi jabatan fungsional ada ketua tim penasihat Kapolri, boleh. Ya. Daripada jadi ketua PP Polri, Purnawirawan mendingan jadi penasihat, ketua tim penasihat.
ahli Kapolri. Itu lebih gagah menurut saya gitu ya. Ya, jadi itu tadi usia. Kemudian waktu untuk penyusunan peraturan-peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri dengan masalah pangkat, jabatan, kemudian juga masa dinas ini perlu diberikan waktu paling tidak 3 tahun. Jadi misalnya gini, undang-undang diputuskan seperti undang-undang hukum pidana. Itu di pasal 264 KUHP disebutkan undang-undang ini diberlakukan setelah 3 tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Ada masa transisi di situ. Ya. Jadi tidak otomatis berlaku. Ya. Ini harus ditambahkan nanti kalau undang-undang kepolisian disetujui, di pasal terakhir sebutkan undang-undang kepolisian ini berlaku 3 tahun setelah undang-undang kepolisian ini diundangkan. Ya. Ya, kemudian di sini yang pasal tentang apa? Tentang masa tugas. Di situ sebutkan ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Semuanya 60, 60, 60. Ya. Kemudian bintang 4 ada bisa sampai mencapai 63 sesuai kebutuhan presiden. Kok presiden pakai kata-kata kebutuhan? Kalau presiden nggak butuh? Emang butuh apa sih presiden itu gitu? Saya dalam hati, dalam undang-undang kok ada kata kebutuhan. Kebutuhan itu kebutuhan negara, bukan presiden. Nah kita tanya presiden sebagai kepala pemerintah atau kepala negara di sini, cabang ini. Gitu. Tapi sebagai kepala negara, presiden nggak membutuhkan apa-apa. Presiden hanya sebagai pimpinan seluruh, ya, sebagai kepala pemerintah tanggung jawabnya kepada kepala negara. Kita kan ada 2 kan, Pak, kepala negara, kepala pemerintah. Ya. Nah di situ. Jadi bagi saya undang-undang ini perlu dibicarakan matang ya. Jadi jangan sampai terjadi. Silakan terjadi. Paling tidak kita sudah pernah bicara tentang masalah usia ini. Ya. Jadi kalau mohon maaf sekali lagi jabatan fungsional ini kalau diperbanyak, ya. Contoh di Propam nih, di Propam aja. Saya pernah katakan di Propam itu pangkat paling rendah Pak itu AKBP harusnya Pak. Mayor tidak boleh. AKP nggak boleh. Kenapa AKBP? Dia pernah bertugas jadi Kapolres. Dia sudah sekolah. Dia tinggal pemantapan lagi di situ, habis itu promosi. Dan dia nanti keluar dari Propam itu setelah bintang 2. Nah, jabatan fungsional di Propam ini diperbanyak. Misalnya begini, seperti apa ya? Kalau ada sidang kode etik itu beliau yang memimpin sidang lah, pimpinan sidang. Nah, itu dibutuhkan bintang 2 yang fungsional di situ. Nah, perwira tinggi Propam yang sudah berbintang 2, ya, dia nanti setelah itu dipromosikan jadi Kapolda. Gitu loh. Jadi jangan sampai dia baru AKBP naik kombes langsung mutasi. Nanti ada benturan dengan atasnya yang pernah dia periksa. Ini kan kasihan nanti. Ya. Kenapa ke depan nanti saya katakan seperti ini, polisi selain memerlukan Dewan Kode Etik, juga perlu Dewan Kehormatan Perwira atau Dewan Kehormatan Polri. Saya lebih cenderung Dewan Kehormatan Perwira. Jadi kalau dugaan perwira yang melanggar etika cukup berat, itu tidak perlu melalui kode etik, tapi langsung Dewan Kehormatan Perwira. Misalnya gini, ada perwira yang terlibat misalnya penembakan kasus Pak Sambo ya, itu nggak usah Dewan Kode Etik, diperiksa oleh tim Dewan Kehormatan ini, itu terdiri dari ada unsur Polri, Kompolnas, kemudian dari tokoh-tokoh lah, ada akademisi semua, misalnya Pak Slamet Ginting, boleh. Ini ad hoc. Ini yang menentukan seseorang itu masih layak atau tidak layak menjadi anggota Polri. Kalau dinyatakan masih layak, lanjut. Tapi kalau tidak layak, langsung PTDH. Dan kalau dia melakukan perbuatan pidana, langsung mengikuti proses pidana. Tidak perlu lagi nanti Dewan Kode Etik di PTDH, banding dirubah jadi demosi dan sebagainya. Kalau sidang kode etik pakai banding, ya sulit kita, kapan ada kepastiannya. Ya. Tapi sidang kode etik itu jangan sampai PTDH, dia hanya memutuskan tertinggi tidak layak. Nah, jabatan fungsional para perwira masih aktif tadi yang menjadi
katakanlah anggota Dewan Kehormatan tadi, itu bintang 2 semua yang ada. Makanya Kadipropam itu harusnya bintang 3 Pak di situ, sama dengan Irwasum. Kenapa saya katakan bintang 3? Kalau suatu saat ada pelanggaran etika oleh Kapolri, siapapun Kapolri loh. Nah, disinilah peran Kompolnas. Kompolnas jangan seperti Kompolnas sekarang ini, seperti jadi juru bicara. Kompolnas punya peran aktif yang dikatakan oleh tim reformasi Pak ya, perkuat. Nah, dia bisa menerima laporan masyarakat dan laporan anggota. Misalnya ada seorang anggota, dia dikriminalisasi oleh atasannya, atau dia tidak suka melaksanakan perintah atasan. Dia bisa melaporkan kemana? Kalau tidak dia melaporkan kepada atasannya, dihukum dia, dicari-cari kesalahan. Nah, dia bisa melaporkan pada Kompolnas, dan Kompolnas memberikan perlindungan saksi pelapor itu. Nah, baru diperiksa. Nah, perwira-perwira yang salah tadi, atau kata perwira menengah atau perwira tinggi yang salah tadi, yang diduga melanggar etika, kepemimpinan, manajerial dan sebagainya, itu diperiksa itu Dewan Kehormatan Perwira tadi. Baik Pak Ugro, saya kalau mendengar Pak Ugro bilang Dewan Kehormatan Perwira ini malah ini apa? Nanti alumnus dari yang terperiksa dari DKP jadi presiden Pak, nanti bisa ya kan? Ya kan, jadi jangan khawatir juga kalau diperiksa jadi Dewan jadi presiden nanti kalau kan gitu. Begini Pak Ugro, tadi Pak Laude menyebut ada di polisi di seluruh dunia, Pak Ugro, ada 2 hal yang biasanya menjadi concern. Yang pertama soal corruption, yang kedua soal brutality. Nah, Pak Ugro sebagai ordal atau bekas ordal itu memang itu yang terjadi atau bagaimana sih Pak? Kalau brutality ya kelihatan kemarin juga ada banyak lah contoh kasus di masyarakat, corruption juga, itu bagaimana sih Pak yang terjadi sebetulnya? Ya, saya melihat begini Mas, ini harus ada perubahan mendasar tentang pendidikan. Anggota masyarakat yang masuk anggota Polri itu rata-rata adalah, bukan semuanya lah, itu pernah mengikuti pendidikan menengah. Berarti levelnya sudah SMA atau SMK. Jadi setelah pendidikan menengah ini kan dia akan melanjutkan pendidikan tinggi. Ya kan? Nah, sekarang kita tanya, SPN Sekolah Polisi Negara ini pendidikan apa? Pendidikan menengah atau pendidikan tinggi? Kan hanya 7 bulan. Ya kalau dibilang kursus nanti orang marah. Ya. Ya. Saya dulu pernah menyusun ini waktu saya masih kepala lembaga pendidikan Pak. Tahun 2011 di Akademi Kepolisian saya bicarakan ini. Bagaimana ke depan ini pendidikan ini? Nah, saya katakan sekolah brigadir itu adalah pendidikan tinggi, makanya sebutannya bukan siswa SPN, mahasiswa. Jadi memerlukan waktu berapa lama? Minimal 3 tahun. Dia belajar ilmu hukum dasar, pengantar, belajar tentang buku ke-1 KUHP, belajar tentang etika, belajar profesi, bicara moral, kalau pelajaran budi pekerti. Kemudian sudah ada aturan-aturan, dia harus lulus masalah kepropaman. Dia mendalami tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. 3 tahun. Brigadir loh ya. Nah setelah 3 tahun, dia mendapat gelar apa? D3 Pak. Nah setelah D3, bagaimana kelanjutannya? Nah ini saya baru melemparkan sedikit kemarin. Udah pada ribut. Itu Pak Ugro kenapa sih kok bilang SPN jadi akpol? Nah, Undang-undang Sisdiknas itu akademi itu 3 tahun. Tapi kalau sekolah tinggi itu 4 tahun. Kalau nggak salah betul Pak. Sarjana terapan, STR. Vokasi. Ya kan? Jadi sekarang apakah akpol termasuk akpil, saya mohon maaf loh, akan mengambil 3 tahun nih. Ya kan? Turun 3 tahun nih. Jangan diakal-akali, nanti tambah setahun lagi untuk pendidikan. Jangan, resmi. Nah saya katakan, Akpol di Semarang itu menjadi sekolah tinggi ilmu kepolisian Pak.
Nah, kalau sekolah tinggi ilmu kepolisian tadi di Akpol menjadi STK, kemudian STIK yang sekarang ada di Tirtayasa itu jadi apa? Nah, ternyata sekarang sudah mau berubah jadi Universitas Kepolisian, betul. Iya. Ya kan? Tapi nanti yang Akpol sekarang ini perubahan apa ya? Perubahan psikologis. Oh, saya lulusan Akpol nih. Masa mau diganti sekolah tinggi ilmu kepolisian? Kayak rasanya kedon. Loh, sekolah pertanahan dulu ada Akademi Pertanahan Jogja, sekarang ada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanahan, Sekolah Tinggi Ilmu Imigrasi, semua STK. Malah di Solo tuh ada Sekolah Tinggi Ilmu Fisioterapi, ada itu. Ya, nah ini harus dirubah. Jadi bukan mengecilkan. Kalau apakah STK misalnya Akpol nanti dirubah STK, apakah nanti masih main drum? Loh, silakan. Kalau memang masih mampu untuk main drum, silakan, masa mudanya di situ dia, ya kan? Jangan dihilangkan. Tapi 4 tahun itu namanya sekolah tinggi. Nah, akademi kepolisian ini nanti dibangun di mana? Ya, ini kan ada pendidikan brigadir, Pak. Harus 3 tahun, nggak bisa 7 bulan. Nah, 3 tahun namanya nanti polisi akademi ada di masing-masing provinsi. Ya. Jadi perubahan ini membutuhkan apa ya? Keikhlasan gitu loh, ya. Bayangin tahun 2009 dulu pernah dia kejadian, tapi saya nolak. Sebutan Mabes Polri supaya nggak sama dengan ABRI dulu kan reformasi itu. Oh, kita jangan berbau-bau militer. Mabes Polri jangan sampai Mabes ABRI, Mabes TNI gitu kan. Mabesnya mau dibuang, mau diganti kantor pusat. Saya angkat tangan. Mau izin Pak, kalau Mabes Polri diganti kantor pusat, nanti Kapolri jabatnya Kakanpus, saya nggak setuju. Loh, itu kan psikologi. Apa salahnya menggunakan Mabes Polri? Ya sama, saya waktu KLMD ngajar di Sesko TNI, Pak. Perwira TNI nanya, mohon izin jenderal, kenapa Polri sudah reformasi masih menggunakan cara-cara tradisi TNI? Misalnya gitu. Loh, apakah dilarang seperti itu? Bayangin kalau misalnya upacara pemakaman ada tata upacara militer, tata upacara polisi. Penghormatan terakhir kepada jenazah, pada arwah itu, jenazah itu setelah dimasukkan yang lahat, kan biasanya pendampingnya darat, laut, udara, polisi itu Pak. Nah kalau upacara militer hormatnya tetap begini, tapi kalau nanti ada tata upacara polisi tentang pemakaman, polisi hormatnya begini, supaya beda. Lah apa jenazahnya nggak ketawa nih? Duh, gimana beda ya? Saya katakan seperti itu, nah, semuanya tertawa. Akhirnya ya udahlah, yang udah baik jangan dirubah-rubah gitu aja ya. Nah itu tadi saya kembali lagi ke masalah pendidikan. Jadi kalau misalnya ada kejadian-kejadian, basicnya adalah pendidikan. Mudahkan untuk mendapatkan pendidikan, ya kan? Nah, setelah pendidikan tadi dilaksanakan di, mohon maaf kalau akademi kepolisian di SPN, alumni polisi akademi yang brigadir tadi, Bintara tadi Pak, dia masuk umur 18, keluar umur 21, D3. Yang mengampu perkuliahan dia adalah Universitas Kepolisian, Pak. Jadi ada induknya. Nah, setelah 14 tahun bertugas, dia pangkatnya brigadir. Bengkok kuning 4 itu, Pak. Itu kurang lebih 14 atau 15 tahun, ya kan? Dia langsung ikut program S1 di Universitas Kepolisian, tapi jarak jauh. Tidak perlu hadir, online. Nah, setelah dia S1 di situ 2 tahun, Pak. Otomatis dia lulus dari Universitas Kepolisian, pangkatnya berubah menjadi perwira dan sudah S1. Tidak perlu lagi sekolah inspektur kepolisian di inspektur polisi di Sukabumi. Itu online loh. Iya, baik. Nah, seperti itu. Jadi ini memang butuh pemikiran apa? Baik. Perubahan polisi ini ya mungkin ada Pak Laudi di sistem reformasi kemarin ya. Saya sebenarnya juga pengen banyak memberikan masukan, tapi kan mungkin nggak sempat di situ. Nggak apa-apa. Ini Pak, tapi mumpung Pak Ugro di sini dan kita akan membentuk undang-undang yang baru. Selain soal umur, masukan dari Pak Ugro apa sih Pak yang krusial Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ya, tadi masalah pengawasan tadi kan sudah saya sebutkan ya, program tadi ya.
Nah, sekarang masalah tugas-tugas, Pak. Kalau jabatan fungsional bisa diperbanyak di polisi, saya baca di RUU ini ada penugasan-penugasan di beberapa lembaga negara atau kementerian tadi ya. Sebetulnya kita ini kan ada Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Negara ya, kayak ini ya. Ya. Jadi kalau semua yang mau masuk jabatan-jabatan entah dari sipil ke militer, militer ke sipil, polisi ke sipil dan sebagainya, itu lihat BKN aja. Itu pasalnya udah bagus. Yang akan masuk ke sana kalau di polisi mengundurkan diri dulu. Nanti kan ada penyesuaian di situ. Ya. Karena apa? Fungsional di polisi pangkatnya sudah diperbanyak nih. Semua bisa masuk itu. Tunjangan jabatan, tunjangan kinerja semuanya sama. SPK. Ya kan? Kemudian kalau memang itu bisa dipenuhi kalau misalnya ingin jabatan di luar, ada jabatan yang benar-benar khas berhubungan dengan kepolisian. Yaitu yang pertama kita harus mengingat Undang-Undang Kepolisian yang lama ini, yang ada ini bukan yang lama nih, ini belum ada yang baru soalnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 3. Sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Yang dibantu oleh satu, kepolisian khusus, dua, penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, yang ketiga Pam Swakarsa. Ya. Kalau PPNS ini dikembangkan di seluruh kementerian yang ada penegakan hukum, seperti BPN. Kenapa harus ada polisi di BPN? Kalau ada PPNS di Komdigi, kenapa harus ada polisi di Komdigi misalnya? Kalau ada PPNS di Kementerian Pertanian, kenapa harus ada polisi pertanian? Polisi menurut saya lebih bangga kalau bertugas, contoh, satu, mungkin di situ yang memimpin tentang kepolisian khusus di kereta api. Kepolisian khusus, apalagi misalnya Polsus kereta api, kehutanan. Dan ada satu lagi jabatan yang paling membanggakan, yaitu Air Marshal. Itu semacam polisi udara. Jadi dia bisa terbang kemana-mana ikut, tapi pakainya preman. Tapi dia disenjatai dan senjatanya tidak pernah keluar pesawat, ada dalam pesawat. Jadi kalau ada pembajakan dia yang aktif duluan di situ. Bukan militer loh. Kan gangguan keamanan terhadap penduduk itu kan polisi. Ya. Jadi ini hal-hal seperti ini, kebanggaan seperti ini perlu dibangun. Jadi benar-benar dia usianya masih muda, bela diri bagus, ya kan? Kemudian dia juga sniper, bisa penembak jitu menggunakan pistol, baik pistol listrik maupun senjata api pistol biasa. Dan dia setiap kali terbang pesawat ikut yang keluar negeri dan sebagainya. Bukan jadi pelayan itu kalau ada yang pelayan haji saja ya bagus. Tapi ini yang ada kaitan dengan tugas polisi, ya kan? Nah senjatanya mungkin khusus, jangan sampai nembak tembus ke badan pesawat dan itu yang malah jadi masalah. Jadi Pak Ugro sepakat boleh penempatan tapi mereka harus mengundurkan diri dari posisi polisi aktif ya kalau di kementerian dan lembaga ya. Nah, tapi kalau ada kaitan dengan tugas polisi ya, yang saya katakan masih aktif dia. Iya.